Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenrian Insani Akbar, NIM 2101010278, kelas 3A1, Prodi Manajemen, dosen pengampu Ibu Wisdalia Mayasari, Sarjana Komputer Magister Manajemen. Mata kuliah Manajemen Produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk dan jasa. Yang pertama, tahap pengembangan produk. 1. Ide pengembangan. Yang kedua, kemampuan perusahaan merealisasikan ide. Yang ketiga, permintaan konsumen dipenuhi. Keempat, spesifikasi produk. Bagaimana produk bisa berfungsi? Apa lewat engineering produk? Yang kelima, bagaimana produk bisa dibuat? Seperti spesifikasi, ukuran, dimensi. Yang keenam, review desain. Bagaimana? Apakah spesifikasi produk sudah yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen? Yang ketujuh, tes pasar. Apakah produk memenuhi harapan konsumen? Untuk memastikan prospek launching ke pasar lewat penjualan dalam jumlah pasar. Yang kedelapan, perkenalan di pasar dengan memproduksi secara massal. Yang sembilan, evaluasi untuk mengukur sukseskah atau gagal. Desain produk jasa. Ada beberapa teknik yang dapat diaplikasikan pada produk jasa untuk mengefisiensikan biaya dan meningkatkan produk. Di antaranya, 1. Penyelarasatan selera atau customization yang ditunda sedapat mungkin. Yang kedua, modularisasi dengan menyediakan paket-paket. Yang ketiga, automatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk mengganti tenaga manusia. Yang keempat, moment trust. Saat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen. Product life cycle atau VLC. Suatu produk berupa barang atau jasa pada umumnya mengalami tahap kehidupan produk. Product life cycle melalui 4 fase, yakni 1. Fase introduction atau perkenalan. Fase di mana produk baru dikenalkan dengan pasar. Kondisi ini memerlukan penelitian atau research, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses, dan pengembangan pemasok. Yang kedua, fase pertumbuhan atau growth. Desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan, kebutuhan kapasitas yang efektif, dan perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan. Fase kehidupan produk. 3. Fase kematangan atau maturity. Ketika sebuah produk dewasa, pesaing mulai bermunculan. Produksi jumlah besar dan inovatif sangat sesuai pada fase ini dan perlu inovasi. Pengendalian biaya harus lebih baik, meningkatkan laba dengan pembatasan lini produk. Yang keempat, fase penurunan atau deadline. Manajemen mungkin perlu agak kejam terhadap produk yang siklus hidupnya mendekati akhir. Produk yang hampir mati biasanya produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial. Produk hampir mati, maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantinya dengan desain produk baru. Teknik perancang produk. Yang pertama, reboot design atau desain yang tangguh. Desain yang dapat diproduksi sesuai permintaan, walaupun dalam kondisi yang tidak memadai. Yang kedua,
modular design, bagian atau komponen produk yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. Yang ketiga, computer aided design atau CAD, penggunaan komputer secara efektif untuk mengembangkan dan mengomunikasikan sebuah produk. Yang keempat, computer aided manufacturing atau CAM, penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Teknik merancang produk. 5. Teknologi virtuality reality, bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya user atau pengguna dapat merespons secara interaktif. Yang keenam, value analysis, kajian dari produk sukses yang dilakukan selama proses produk. Yang ketujuh, desain yang ramah lingkungan, perancangan produk yang telah memasukkan unsur kepekaan terhadap masalah lingkungan yang sangat luas pada proses produksi. Bagaimana membuat desain produk ramah lingkungan? Membuat desain produk ramah lingkungan antara lain dengan cara 1. Membuat produk yang dapat didaur ulang atau recycle. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, menggunakan komponen yang tidak berbahaya. Yang keempat, menggunakan komponen yang lebih ringan. Yang kelima, menggunakan energi yang lebih sedikit atau hemat. Yang keenam, menggunakan raw material yang lebih hemat. Time-based competition, product development continuum. 1. Strategi pengembangan eksternal, membeli teknologi atau keahlian, joint venture, aliansi. Yang kedua, strategi pengembangan internal, pindah ke produk yang ada, peningkatan produk yang sekarang, produk baru yang dikembangkan secara internal biaya pengembangan produk dibagi panjang, kecepatan pengembangan produk cepat atau sekarang, tinggi risiko pengembangan produk dibagi. Product in various stages of life cycle, berbagai tahapan daur ulang produk. Yang pertama, virtual reality, introduction. Yang kedua, growth. Yang ketiga, maturity. Yang keempat, deadline. Dokumentasi produksi. Dokumentasi produksi yang lazim dilakukan antara lain adalah 1. Gambar perakitan atau assembly drawing, pandangan produk yang dilepas masing-masing komponennya lewat gambar 3 dimensi atau isometris. Yang kedua, diagram perakitan atau assembly chart, grafik sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi sub perakitan dan akhirnya menjadi produk jadi. Yang ketiga, lembar route sheet, daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam bill of material. Yang keempat, perintah kerja atau work order, instruksi untuk membuat sejumlah kuantitas produk, tentunya biasanya untuk jadwal tertentu. Yang kelima, engineering change notice atau ECN, perubahan dari gambar teknik atau bill of material. Bagaimana membeli teknologi untuk desain produk? Teknologi dapat dibeli dengan mengambil alih sebuah perusahaan, yaitu melalui 1. Joint venture, mendirikan perusahaan bersama untuk mengejar suatu produk atau pasar. Yang kedua,
aliansi, kesepakatan atau komitmen yang saling menguntungkan tanpa ketergantungan, namun tetap konsisten dengan strategi yang mendukung misi masing-masing pihak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.